seluruh Kristen itu, Teologi enggak begitu, Bang. Kristen itu Kita masuk teologi lah. Enggak ada seperti itu. lah Filipi 2 nomor 6, Galatia 3 nomor 13, itu aja sudah Kristen ini sudah mendurhaka Yesus itu. Kok bisa? Ya iya dong. Kok bisa? Karena hanya Kristen yang dituntun mulutnya untuk mengatakan anak Maria ini adalah makhluk yang dikutuk oleh Tuhan. Pencipta langit dan bumi yang mengutus Yesus, mendudukkan Yesus sebagai hambanya yang suci, hambanya yang dikasihi, hambanya yang benar, hambanya yang menjadi karunia, yang menjadi berkat untuk Bani Israel. Tapi ketika Yesus masuk ke dalam kelas Paulus, kelas Kristen, Yesus seketika itu juga menjadi makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Konteks dari mana? Galatia 3 nomor 13. Siapa yang menggiring opini, bahkan menggiring keyakinan separuh dari penduduk bumi bahwa Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk oleh Elohim? Itu siapa? Ya Paulus dan krunya, yaitu Kristen. Ada nggak Tuhannya Yahudi mengutuk Yesus? Nggak ada. Ada nggak Lukas mengutuk Yesus? Nggak ada. Markus ada nggak? Nggak ada. Yohanes ada nggak? Nggak ada. Satu-satunya kemudian orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, yang hasilnya kemudian endingnya mengajarkan, mendoktrin, mendogma Yesus yang orang suci itu adalah makhluk yang mati terkutuk di atas tiang salib. Sekarang dari mana ilmu Paulus ini mengatakan Kristus itu makhluk yang dikutuk? Ilmu dari mana? Firman Tuhan tidak pernah datang kepadanya, malaikat Tuhan tidak pernah juga datang kepadanya. Satu-satunya sosok yang pernah datang kepada Paulus adalah makhluk padang gurun yang mengaku Yesus Kristus, yang membisikkan kemudian kepada Paulus bahwa Kristus mati dengan cara terkutuk untuk dosa-dosa orang Roma. Itu doang. Firman Tuhan yang mana yang mengatakan bahwa Yesus ini makhluk yang dikutuk Tuhan? Gak ada. Bahkan malaikat mengatakan apa? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yang lahir ini juru selamat, bukan orang yang dikutuk. Dia juru selamat. Bahkan dikatakan orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Tapi ketika kemudian ada makhluk padang gurun yang datang kepada Paulus ngaku Yesus Kristus, seketika pemberitaan menjadi timpang. Yesus makhluk yang dikutuk untuk menghapuskan dosa pencabulan, dosa pemerkosaan, dosa memburit, dosa membunuh, dosa merampok, dosa korupsi, koruptor, nepotisme, dan segala macam dosa dunia. Itu dihapuskan dengan mengutuk Yesus di atas tiang salib. Ini konsep dari mana? Dari Nabi Abraham tak ada, Nabi Musa tak ada, Nabi Lut, Daud, Nuh, Salomo tak ada. Satu-satunya sumber hanya makhluk padang gurun yang bernama Yesus Kristus itu yang datang kepada Paulus. Itu kecuali orang Kristen mampu menunjukkan ada kok Yesus itu memang dikutuk, Yesus itu memang begini. Mana dalilnya? Satu-satunya sumber ya suratnya Paulus, Galatia 3 nomor 13. Itu aja. Orang yang Anda tidak kenal siapa bapaknya, siapa emaknya, dia ini orang Yahudi apa orang Roma? Kok Anda percaya kalau Yesus itu dikutuk? Siapa Paulus ini rupanya? Nabi Tuhan bukan, utusan Tuhan juga bukan, temannya Yesus bukan, tetangganya Yesus bukan, muridnya Yesus kagak, rekan sekerja Yesus bukan. Tapi kok tiba-tiba mendompleng nama Yesus, mengutuk dan mengatakan Yesus itu adalah yang menanggung segala dosa dunia. Dari mana Paulus dapat resep seperti itu? Sahabat Ferry barakallah. Dari mana ilmunya? Siapa yang ngajarin? Malaikat mana yang pernah datang kepada Paulus? Ada? Nggak ada. Satu-satunya pengakuannya, aku menerima Injil bukan dari manusia,
tetapi dari Yesus Kristus. Masya Allah. Pertanyaannya, sejak kapan Yesus itu berubah jadi bukan manusia? Sejak kapan? Padahal kitab Anda sendiri mengatakan Yesus kemarin, hari ini, dan seterusnya tidak pernah berubah. Kok tiba-tiba muncul seorang nabi dari padang gurun bertemu dengan Kristus? Tiba-tiba Yesus bukan manusia. Padahal malaikat mengatakan dia manusia. Maria mengatakan dia manusia. Yusuf ayah tirinya mengatakan dia manusia. Murid-muridnya mengatakan dia manusia. Bahkan Elohim sang Bapa memberitakan kepada Yusuf akan lahir seorang anak laki-laki, manusia. Lawang Paulus kok tiba-tiba mengatakan Yesus bukan manusia? Orang Kristen pula yang mengaminkan. Harusnya tuh orang Kristen itu percaya kepada Maria. Orang Kristen kalau cerdas percaya kepada Yesus. Jangan percaya kepada Paulus, Cak Ayu. Jadinya berabe kan? Bertemu dengan para apologet Islam, kalian jadi lontong sayur. Yang dilahirkan Maria apa? Manusia. Namanya siapa? Yesus. Kau ke gereja nyembah siapa? Tuhan. Namanya siapa? Yesus. Kan jadi lontong sayur, jadi lawak-lawak. Kenapa bisa demikian? Karena menggenapi nubuatan Yesus anak Maria. Kau akan disesatkan kalau kamu percaya kepada makhluk yang ngaku Kristus di padang gurun. Kau akan jadi sesat. Nah, inilah hasilnya. Yesus Tuhan, tapi bukan pencipta. Ya kan aneh. Ya kan sudah dikatain tadi, Bang. Pandangan Tuhan itu kan di dalam kerohaniannya, bukan di Nah itu kan aneh. Gimana ceritanya? Loh. Pandangan rohani. Kalau Anda kemudian berbicara rohani, berarti Iya. kudu wajib Anda berbicara jasmani. Loh. Lah iya dong. Arahnya mana? Lah, Anda kan, saya tanya, arah Anda ke- mengatakan ke dari sisi rohanian. rohani, dari aspek Andanya atau Yesusnya? Loh, kok bisa gitu ya? Lah iya, ini pandangan Anda, pandangan rohani Anda atau pandangan rohani Yesus? Anda mengatakan secara pandangan rohani, ya rohani ente. Emang jasad Anda bisa memberikan pendapat tanpa rohani? Ya nggak bisa. Maka Anda harus membuat satu relevansi antara jasad Anda dengan rohani Anda. Maka Yesus, baik jasadnya maupun rohaninya, jelas itu adalah ciptaan Tuhan. Iya. Nah itu dia. Nanti kalau kami angkat bicara, dibilang kenapa benci sama Paulus? Bukan benci. Iya. Bukan benci. Salahnya Paulus di mana? Salahnya Paulus karena mengatakan Yesus itu Tuhan, mengatakan Yesus itu penebus dosa, mengatakan Yesus itu adalah jelmaan Tuhan, mengatakan Yesus itu adalah makhluk yang dikutuk di atas tiang salib untuk dosa-dosa orang-orang kafir. Itu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Paulus. Dan yang lebih fatal lagi adalah dia ngaku-ngaku sebagai utusan Yesus anak Maria, tapi tidak mengatakannya dia sebagai manusia. Dengar Paulus dari mana? Apa betul? Itu petikan Paulus? Ya iya dong. Bisa meyakinkan enggak? Galatia Nggak bisa 3-nya itu meyakinkan. zaman siapa rupanya? Kau Kitab nggak bisa Galatia. meyakinkan, kami bisa meyakinkan. Ada yang putus. Anda salah memahami konteks. Ya sekarang begini aja saudara. Iya kan, Bang Juma? Boleh ndak Anda menjelaskan kepada saya siapa Paulus ini menurut Yesus? Loh, kok menurut Yesus? Lah yang harus. Waduh, Yesus kan sudah nggak ada dalam kehidupan di situ. waduh, ini jenis ular macam apa ini yang saya hadapi? Loh. Kok jenis ular yang seperti apa? Ya iyalah, Anda licin kayak Anda. pelut listrik. Saya bertanya, siapa Saya bertanya. Paulus
menurut Yesus. Kan wajib itu dijawab. Iya, Yesus kan Yesus lagi. Paulus kan meneruskan. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Loh, pertanyaan Anda itu yang membingungkan, Lah, membagongkan. pasti Anda bingung. Karena Paulus begitu dia duduk di tempat yang kudus, begitu tinggi Anda menyanjungnya, titelnya Anda kasih titel orang-orang suci, yaitu rasul. Tapi rupa-rupanya kosong melompong. Rupa-rupanya Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus ini. Loh. Yes, Paulus aja yang Enggak. kemudian Ntar dulu. Paulus aja yang kemudian Sabar dulu, stop dulu membanggakan diri. Tapi ternyata Yesus tidak pernah bercerita tentang Paulus. Kan aneh. Yesus ada nggak di zaman Paulus? Dan Paulus Mati, Mi. hidup nggak di zaman Yesus? Mati Mija. Jadi Paulus itu Paulus- kapan Paulus hidup di zaman Yesus nggak? hidup di zaman Yesus? Pasti itu. Siapa yang katakan? Dia menulis kitab Galatia tahun 50. Aduh, bagaimana ngarang? Loh kok ngarang pula? Paulus itu mulai beraksi pada tahun 50. Beliau menulis surat-suratnya itu diawali tahun 50. Berarti Ada, Bang. dia sesama. Sakit Ber- bang. Aduh, Hah? Berarti dia sesama dengan Yesus. enggak lah. Tesalonika dituliskan tahun 50. Makanya bang, teologian kita biar Hah? pas. Enggak Ulah ada macam ya apa Paulus. yang kuhadapi ini? Paulus enggak hidup zaman Yesus bang. Tahun 30 dan tahun 50 itu masih sesaman. Aduh, Aduh gimana? itu Itu sesaman itu. Yesus usia 33 tahun. Dan Paulus mengatakan apa? Yang datang kepadanya Yesus. Ya sesaman. Iya toh. Ular macam apa yang kuhadapi ini? Dibuka mute-nya, Menus. Buka mulut kalau begitu bahasanya juga buat apa? Siapa Paulus ini menurut Yesus? lu Paulus hidup nggak di zaman Yesus? Enggak peduli. Enggak Loh, peduli. kok nggak peduli? Kita ikuti anunya lah, jalurnya kan. Enggak, soalnya Paulus ini mengaku Yesus datang kepadanya. Loh, ini kan kisah 13 Kisah buku penulis, yang dia Bang, kisah 13 buku yang diterimanya diakui dia terima dari Yesus. Kata Paulus. Loh, Galatia 1 aku menerima Injil dari Yesus. iya. Nah, katanya setelah apa? setelah apa? Setelah apa di situ? Setelah habis jualan jengkol. Ayo. Ular macam apa yang kuhadapi ini? Kan jelas-jelas Paulus bercerita tentang Yesus. Yesus datang kepadaku. Aku Iya. rebah ke tanah. Datangnya kapan? Ya, tahun 50-an lah. Kapan lagi? Loh, Aduh, tidak Paulus Paulus bercerita Perjalanan ke tentang Damaskus. Yesus. Ada nggak Yesus bercerita tentang Paulus? Ada nggak Yesus bercerita tentang Paulus? Iya, ngapain juga Yesus bercerita tentang Paulus? Ya kan Paulus mengaku aku bertemu Yesus. Yesus ada nggak Loh. bertemu? Yesus ada nggak mengaku bertemu Paulus? Apa hubungannya kok ke situ? Ya berarti cuma sepihak. Yang saya tanya tuh, Mm-mm. Paulus hidup zaman Yesus enggak? Sejaman, karena Paulus mengaku yang datang kepadanya adalah Yesus. Ular macam apa di kau ini? Baca Alkitab enggak? Lah, Jangan aku tiap hari baca Quran. jangan ngarang lagi. Mama Seperti kebiasaanmu tuh lah, ngarang-ngarang gitu. ular macam apa di kau ini? Biasalah ngadapin belut. Oh belut, kirain ular tadi.
Jadi siapa Paulus ini menurut Yesus? Paulus kan sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus, sikit-sikit Yesus. Yesus ada yang ngomong tentang dia nggak? Ya nggak ada. Berarti klaim sepihak. Masya Allah. Sepihak berarti. Baik Pak Haji. Orang kayak gini mau dipercaya? Dia ngomong, Yesus datang kepadaku. Pada tahun 55, Yesus datang kepadaku memberitakan kitab Roma, kitab Korintus. Tahun 60-an, Yesus datang kepadaku memberitakan buku Filipi, buku Kolose, buku Filemon. Tahun 64, Yesus datang kepadaku menceritakan tentang buku Titus. Lalu kemudian Timotius. Pada tahun 60, sempat dia datang menceritakan Efesus. Ini ngomongnya si Paulus. Yesus sendiri ada nggak ngomong itu? Bagaimana ngarang? Ngarang bebas. Lo kok ngarang bebas pula, Cak Ayu? Suka-suka mau dewe lah. Loh, Paulus mengaku yang datang kepadanya itu Yesus Kristus, mengajarkan Injil. Nah sekarang Yesus akui nggak itu? Yesus kan sudah nggak ada di dunia. Nah, berarti yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus, Cak Ayu. Ular macam apa pula kau ini? Baca Alkitab enggak? Itu datangnya secara apa? Secara apa dia datang? Loh, Secara apa? baca Alkitabnya. Baca. Nah, perjalanan Damsik itu ya. Nah, datang berupa cahaya. Loh, iya. Nah, sejak kapan Yesus itu datang sebagai cahaya? Seperti cahaya sejak kapan? Loh, kita mana tahu dalam Lah, makanya di dalam Lukas 10 nomor 18 malaikat datang pun dalam berupa cahaya juga kita tidak tahu juga. Lukas 10:18 Aneh Lukas juga. Lukas 10:18 yang datang berupa cahaya itu iblis. Terus Kalau Yesus yang datang dia dalam rupa anak manusia. parah nih. Loh, itu ucapan Yesus. Matius 24 nomor 27, nomor 29, nomor 30. Pinternya kemana-mana nih. Loh, makanya kacau. belajar. Loh, kok belajar? Ular macam mana ini yang saya hadapi? Sama-sama belut ya. Ngadapin belut juga kan. Anak juga Iya tanya, betul. Sedikit-sedikit Yesus, sedikit-sedikit Yesus. Di Roma yang dibahasnya Yesus. Iya, Di Kolose Yesus. asal Di Filipi mulanya. Yesus. Asal Di Korintus mulanya. Yesus. Titus Yesus. Tesalonika Yesus. Timotius Yesus. Yesus sendiri ada nggak membahas tentang Paulus? Nah, Paulus hidup enggak? Emang Paulus doang? Murid-murid yang lain itu enggak? Kan ada 12 tuh. Ya mana suratnya yang 12 orang ini mana? Mana suratnya? Ada nggak murid yang lain ini ngarang-ngarang kayak Paulus? Sudahlah bukan murid, ngarang 13 kitab. Udah murid loh ya Paulus. Murid dari Hong Kong. Loh, kok murid dari Hong Kong? Lah iya, kalau dia murid berarti Yesus bercerita tentang Paulus dong. Di mana Yesus bercerita tentang Paulus? Iya, namanya pengikut bukan? Loh kok namanya pengikut? Penyusup, bukan pengikut. Pengikut? Penyusup. Dulu kok bisa? Lah dia nggak dikenal sama Yesus. Dulu. Duluan mana Paulus sama Yesus? Apa sih? Duluan mana? Ular apa ini? Dari tadi benar jawab. Makanya kalau buang air itu cebok. Loh. Jawab dulu kan? Biar asik kita. Sok paten. Loh. Siapa Paulus ini menurut Yesus? Loh, kok itu pertanyaan Anda ini, Pak? Lah, harus. Paulus sikit-sikit Yesus.
Pas giliran Yesus ada bahas Paulus ya, bingung ente kan? Yesus bahas Paulus. yang mana? Eh, ular apanya ini? Iya, penasaran juga. Mana Yesus bahas Paulus? Iya, berarti Paulus ini tidak dikenali sama Yesus kan? Aduh. Jadi kami ini tidak dikenal sama Yesus. Iya Kami- jelas. Yang Aneh ikutin aja ajaran ente. Yesus itu Makanya bagaimana? Yesus kelak ketika datang apa kata Gimana dia? logikanya? Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian. Yang dimaksudkan itu yang seperti apa? Ya seperti kalian inilah. Lu kok bisa? Lah, Yesus mengatakan dalam Yohanes Nggak 10 terima nomor gua. 27, aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan suaraku. Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Logikanya gimana? Logikanya gimana? Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Konteksnya apa? Konteksnya apa? Ente pernah mendengarkan suara Yesus? Yang dimaksud ajarannya, Bang. Ya. Bukan Ente mendengar mengajak. suaranya. Apakah Anda mengikuti ajarannya? Ikut Ajaran yang mana yang Anda ikuti? di dalam Taurat. Ular apa macam apa Anda ini? Lu. Lu. Betul, Bang. Makanya kurangi isap lem. Ajaran Yesus seperti apa? Saya mau tanya. Hmm. Seperti apa ajaran Yesus? Seperti ajaran umat Islam lah. Seperti apa? Contohnya? Contohnya perintahkan muridnya sujud dalam beribadah kepada pencipta langit dan bumi. Mendudukkan dirinya sebagai utusan Tuhan, bukan Tuhan. Berpuasa, sunat, tauhid. Itu ajarannya, bukan Kristen. Oke, gitu ya. Ajaran Kristen itu ajaran Paulus. Untuk kehidupan di antara apa namanya ini ya? Apa? Ya, kehidupan di dalam bermasyarakat itu seperti apa? Apa ajaran? Yesus itu dalam kehidupannya sebagai masyarakat Yahudi, Bani Israel. Enggak, enggak perlu ya itu. Ajaran Yesus untuk hidup di dalam kemasyarakatan. Taat, tekun, menjalankan perintah-perintah Tuhan. Semua tahu, Bang. Ya makanya Anda kan tanya, lucu. Cuma mengatakan taat, tekun apa semua. Enggak, dia sendiri yang menteorikan. Isiannya apa? Isiannya baca apa? Yohanes 14 nomor 31. Loh. Kok kamu heran? Kamu bertanya, saya kasih data, kamu heran. Ular macam apa kamu ini? Coba bacakan itu Yohanes itu. Dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan. Iya, Aku senantiasa melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Berarti dia adalah seorang Muslim. topping-toppingnya apakah di situ yang dimaksudkan itu? Topping-topping. Bagaimana cara melakukannya? Bagaimana cara mengerjakannya? Kalau kita mengatakan tekun sama Tuhan, taat sama Tuhan, ya semua bang. Apa? Semua apa? Berhala juga. Begitu. Berhala apa? Asli atau mereka ini? Ayo bang. Ajaran seperti apa? Topping-toppingnya. Ajarannya setiap hari Sabtu dia ke bait suci, bukan ke gereja. Enggak bisa seperti itu. Lalu Hidup mau kemasyarakatan. apa? Ya itu dia mengajak Bani Israel untuk mengkuduskan hari Sabat. Mengajak Kenapa Bani kau nggak Israel. libur hari Sabtu, kau libur hari Minggu semua? Aduh. Terus mereka? Ayo dong. Santai aja bos. Ya, mereka ini kan? Sudah menumpang di Indonesia, sudah numpang di Indonesia, santai aja, santai. Ayo dong. Santai aja, nggak usah terlalu kayak orang. Papamu.
punya kayak nenek moyangmu. kayak orang mau berantem aja, pas didatangin kencing di cempat. Santai aja. Negara ini punya bapakmu, punya Paling nenek moyang. tidak negara ini adalah negara bekas jajahan Kristen. Paham ente? Enggak. Jadi nggak usah datang-datang sini kayak sok jagoan ente. Nah, emang Santai aja, relax. datangkan di sini ini datangkan langsung dari Allah. Pedagang Santai yang aja, datang, santai. Ngapain harus jangan emosi? santai, kau jangan bicara sembarangan. Santai aja. Gurundul. Gimana? Didikannya bagaimana? Santai aja, jangan emosi. Ayolah. Yesus itu mengajarkan, tunggu. Yesus itu mengajarkan pengikutnya ke bait suci atau ke gereja? Aduh. Yesus nggak mau ajarkan itu loh. Karena mereka sudah tahu semua, bangsa Israel. Sudah tahu semua. Aduh. Jadi nggak perlu lagi mereka diajarkan untuk hal-hal yang seperti itu. Jadi Yesus mengajarkan tata krama. tata krama. Hidup bagaimana cara hidup. Nah, gimana cara Kemasyarakatan, hidup? bagaimana cara bergaul. Alah, di mana Yesus mengajarkan Loh. kemudian cara bergaul itu minum khamar, mabuk-mabukan. Ah, ayo makan anjing, makan babi. Di mana Yesus ajarkan itu coba? Di mana Yesus mengajarkan ketika kumpul dengan teman-temanmu, kau minum balok, minum tua? Di mana Yesus ajarkan? Pada Oke. tanggal 25 Desember, kau rayakan Natal. Yesus ajarkan di mana itu? Oke. Pada hari Minggu kamu berkumpul kemudian di satu gedung nyembah Yesus, nyembah nyanyi joget-joget. Itu Yesus ajarkan di mana? Ajarkan Pandai-pandaian. Bingung sendiri, nanya sendiri, telan sendiri. Iya, sebelum saya jelaskan dari Bang Juma lah. Bagaimana? Loh, Yesus itu salah satu ajarannya, kebiasaannya Lukas 4:16. Enggak usah yang itu. Lalu Cara mau apa? kehidupan di dalam keseharian, perilaku kita bagaimana? Astagfirullah. Ular macam apa ini? Iya, sama-sama kita Pemalas belajar dulu. semua ini, pemalas. Orang sakit Belut ini. gimana? Bro, kamu kalau buang air besar bro, jangan di piring. Sampai kau makan sendiri, kau pikir kue. Ini akibatnya gini. Didikannya bagaimana? Masa disuruh? Ayo dong kita berdoa, gitu kan? Enggak. Ya, lalu menurutmu apa? Didikannya Yesus apa? Menurut lo? Ya itu yang saya maksudkan dari Apa? perilaku sehari-hari di dalam Iya apa? kemasyarakatan. Perilaku Seperti Yesus apa? sehari-hari itu apa? Perilaku sehari-hari Yesus gimana? Dua Alkitab ada loh. Apa? Ya dari Apa? Bang Juma dulu. Parah. Kan bilang paham tuh. Giliran ditanya nggak bisa, giliran dijawab membantah. Ayolah, jawab dulu lah. Yesus itu mengajarkan ajaran Kristen nggak? Ajar. Di mana Yesus mengatakan tentang Kristen? Loh, Yesus mengajarkan cara hidup benar. Yang mana itu cara hidup yang benar? Itu makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Loh. itu yang benar. Makan babi apa salahnya? Ya tanya Yesus. Apa tanya saya? Loh, iya. Kesalahannya makan babi itu apa? Enggak salah, karena Tuhan tidak melarang. Ciptaan Tuhan enggak? Ya tapi iya, enggak salah Iya kan? bagimu karena Tuhan melarang enggak? Kalau kita memakannya secara benar, apa salahnya di situ? Tuhan melarang enggak makan babi? Tidak. Bagus, kamu memang setan. Jelas-jelas Imamat 11 nomor 7, jangan kau makan babi. Dibilang Tuhan tidak larang. Itulah kau. Itu kan Ular macam apa kau ini? itu kan masalah konteks itu. Kalau konteks, sedikit konteks. Lah Bang Suma, ya nanti alasannya dilarang makan babi itu apa? Ya tanya Tuhan, kan itu perintahnya. Jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Terus Muhammad makan babi kan? Makan enggak? Dasar Muhammad makan babi enggak? Dasar monyet. Hah?
Ya, babi dia enak. Dasar monyet, Tambah kau babi itu kecap, enak banget. kayaknya kau itu lahir emakmu dientot sama asu. Makanya otakmu nggak jalan. Cuma babi enak, makan enak. Iya, kalian kan iblis. Enggak. Kamu Hanya Tuhan. hanya Kalau kamu iblis. Tuhan Hanya baru iblis. bilang iblis. Hanya iblis yang kemudian melanggar dan membantah firman Tuhan. Hanya iblis. Iblis itu. Firman Tuhan yang bagaimana? Lah firman Tuhannya jangan engkau makan babi. Kenapa kamu makan? Banyak. Iya makan karena enak. Ya itulah berarti kau iblis. Kau iblis. Maksudnya pikiranmu iblis. Lucu ente ini, lucu. Lucu ente. Jangan-jangan bersuara Lucu keras ya. ini lagi. Ular macam apa lagi ini? Ular macam mana lagi kau ini? Ini kayaknya Banyumaya dikerebutin babi ini malam ini. Aku merasa. Coba Sudah di mana? rasa enak. Coba di mana Tuhan di dalam kitabnya Yahudi yang kalian rampok itu menghalalkan makan babi? Di mana? Enggak, saya masalahnya yang enak. Iya, berarti kamu iblis. Terserah lah, Bang Suma. Ya bukan terserah, karena hanya iblis yang menghalalkan Yang apa yang bilang. diharamkan. Ya kan gitu. Nah, ya terserah Kitabnya Bang Suma. kitabnya Yahudi saudara ambil. Di dalamnya ada larangan makan babi. Ya. Tapi faktanya Anda makan. Berarti kitabnya orang Yahudi itu hanya sebagai aksesoris untuk melancarkan kemudian aksi-aksi penyesatan yang kalian lakukan. Mengatasnamakan Tuhan tapi melanggar firman Tuhan. Anak Tuhan tapi melanggar firman Tuhan. Itu namanya anak koplak. Iya, soalnya kan saya minum lagi, jaga minum. Itu melanggar toh. Jadi saya makan babi satu kali melanggar. Nanti saya mati, nanti sidang di atas. Bukan manusia yang sidang toh. Ular macam apa ini? Ular rusak. Kalau Tuhan bicara baru saya lakukan. Kalau manusia-manusia bilang, oh ini masuk neraka, ini haram, ini tidak, saya tidak dengar. Nanti saya mati, nanti ya urusan dengan Tuhan. Udah kasih turun orang kayak gini ngapain? Orang nggak jalan otaknya. Ya udah kalau gitu saya persilakan Anda mati besok deh biar cepet. Ya. Ini cerminan-cerminan hamba-hamba Kristus padang gurun yang kayak gini semua modelnya. Nah. Ini lagi ternak jangkrik. Iya. Berhasil kan? Berhasil Paulus Berhasil apanya teh? menyesatkan kalian. Berhasil dia. Enggak lah. Loh, buktinya kalian kayak gini? Itu ajaran siapa? Kalian jadi Kristen itu ajaran siapa? Loh, banyak lah. Aduh, Dari tuntunan tuh. Bang Arif, Bang Ya. Arif, Siap, Bunda. tolong campurkan semen dengan ini dong air. Mau kasih minum, saya mau kasih minum orang ini. Oh kira mau dicor congornya. Kasih minum aja biar membeku ususnya di dalam. Kena jangkrik dia. Aduh, kuning jangkriknya. Bro, jangkrik itu kau makan juga itu jangkrik? Ya enggak lah. Hiburan aja. Apa bedanya jangkrik sama babi? Ya beda lah. Apa perbedaannya? Babi kan belum, jangkrik enggak. Apa bedanya? Babi belemak, Jangkrik. jangkrik enggak. Rasanya gimana? Ya terserah lah gimana rasanya. Kamu kan yang makan, makanya kau nanya. Gimana Bang Juma? Itu kalau kamu makan babi itu moncongnya itu kau makan juga tuh moncongnya. Ah? Moncongnya babi itu kau makan juga. Oh dimakan semua kalau dimasak dah. Termasuk kotoran. Ya enggak lah.
Kacau kau ini bro. Gue kacau. Gimana cara membunuh babi? Ada pertanyaan yang nggak masuk akal ya. Loh, emang kau mau telan hidup-hidup? Ayo Bang Juma, apa lagi? Dia maunya sama Banyu kurang ajar. Nih, Nggak ada ilmu. lama nggak ketemu nih. Pertanyaan saya kau belum jawab. Lo Siapa Paulus pendiri agamamu itu menurut Yesus? Itu loh pertanyaan saya. Yes, aliran. Nah, Paulus kan mengajarkan ajaran Yesus. Karena Paulus mengajar apa? Menerima didikan dari Siapa Yesus, Paulus ini? Siapa Paulus menurut Yesus? Pertanyaannya seperti apa? Ular macam apa kau ini? Iya, secara logika lah, kalau mau dipertanyakan hal yang seperti itu. Lah, siapa Paulus itu menurut Yesus? Loh, bagi Yesus, Paulus itu diutus kan? Ya, di mana Yesus mengatakan itu? Loh, Damsik, di dalam perjalanan Damsik itu. Itu kan pengakuan Lukas. Lah, Pengakuan Paulus itu. jadi lo pikir dari mana semua penulis menuliskan? Kan dari sejarah. Saya tidak mau tahu. Yang saya Kan tanya dari siapa sejarah. Paulus ini menurut Yesus. Itu aja kok repot. Iya, di Paulus diminta untuk meneruskan, mengabarkan. Di Meneruskan mana? meneruskan Di ajaran mana? Yesus. Di mana Yesus menerangkan tentang Paulus? Kisah para rasul itu apa kurangnya? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini kan ada tata di situ. Sering-sering baca Bible kan? Lukas itu bukan murid Yesus. Dari mana Anda tahu kalau bukan murid Yesus? Ya memang bukan. Loh, Lah lo dari tadi lo macam mengerti aja. Bible lah, Bible. Dari mana Anda tahu? Gimana lah Itu sudah orang jelas ini. di kisah para rasul tentang pengutusan. Orang kayak dia ini gimana di dalam rumah tangganya ya? Oh, itu bang sudah jelas ada pengutusannya di dalam kisah para rasul. Dalam masyarakat orang ini kayak mana Di ya? dalam perjalanan ke Damsik. Apa kurangnya lagi tuh? Itu kan pengakuan sepihak. Kucluk. Iya. Mengikuti pengakuan sepihak sebelahnya. Yesusnya ngomong di mana? Nah, kan keimanan di situ kan. Yesusnya ngomong di mana? Pedofil. Kenapa? Daripada Tuhanmu nete sama wanita dewasa. Tuhanmu nete sama manusia dewasa, perempuan dewasa. Tuhan nete. Tuhan. Nete Tuhan. Tuhan kok nete. Dompala. Terdomba. Awal kan sudah dijelasin sebelumnya. Bagaimana sih? Iya, itu Tuhanmu kenapa nete? Loh, saya kira Bang Juma ini sudah paham. Jadi, capek-capek aja saya menceritakan. Iya, kenapa? Kenapa Tuhanmu nete? Kamu kan nggak mau jawab tadi pertanyaan saya tuh. Sekarang saya tanya, Iya, ulang apa fungsinya? Apa fungsinya Tuhanmu nete sama wanita dewasa? itu siapa yang begini? Alah, Katanya Bang Juma. Juma apa namanya nih? apa fungsinya Tuhanmu nete sama wanita dewasa? Mengerti. Cuma Tuhan itu Muhammad juga netek. Blok. Itu Tuhanmu kalau tidak nete, Tuhanmu itu kayak pohon bonsai. Tuhan itu pedofil cuma. Nabi ini pedofil cuma.
fakta yang sakit hati dia. Tapi ini pedofil Juma. Tuhan, kalau manusia pedofil wajar ini Tuhan netek sama wanita dewasa. Tapi ini itu Tuhan. Muhammad itu Tuhan ini. Tuhan itu pedofil Juma. Kasihan dia. Tuhannya kalau tidak netek nggak bertumbuh. Memalukan. Ini para Juma. Tuhan kok begitu amat? Kenapa Tuhanmu netek? Kenapa? Emang Tuhanmu nggak bisa bertumbuh sendiri ya? Tanpa dia harus isap-isap puting gitu? Tuhanmu nggak bisa bertumbuh tanpa ngisap puting? Woi, Tuhanmu nggak bisa tumbuh kalau dia nggak isap puting. Maksud lo? Maksud lu? Ya Ra, mau bahas apa begini? Ya saya bertanya, apakah Tuhan lu itu tidak bisa kemudian bertumbuh kalau dia nggak netek puting? Udah berak dulu lah. Ya anda lah. Kenapa kamu nggak jawab? Apa yang mau dijawab? Pertanyaan kayak Tuhanmu kenapa harus isap puting? Untuk apa? bukan babi tadi. Ayo. Hah? Kenapa Tuhanmu isap puting? Ini kita bahas yang Mampus. Suara jangkriknya rame, Bunda. Diajak berpikir sehat nggak mau, diskusi sehat nggak mau. Tanya aja yang kayak gitu-gitu. Mumpung ada penghujat naik. Ya, Dinda, makasih. Saya sapa dulu, Bunda. Tahta diskusi. Selamat pagi. Siapa tahta diskusi ini? Kelapa 2, selamat pagi. Kelapa 2, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, agamanya apa, Bang? Aduh. Tahta diskusi. Tahta diskusi, coba dibuka menu-nya, tahta diskusi. Aduh. Masukkan aja ke peti, Bang. Nggak ada ngomong, Bunda. Iya, makanya. Arya Pati, selamat pagi, Arya Pati. Selamat pagi juga, Os. Iya, agamanya apa, Bang? Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ini surat untuk teman-teman Kristen, Bang. Ya, cuma satu pertanyaannya tadi. Iya, ada yang mau disampaikan, Bang? Ada. Ya, silakan. Kenapa Yesus selalu berdiri itu Tuhan? Kenapa kalau selalu berdebat nggak mau kalah? Selalu Tuhan ada panggilannya. Padahal di agama kita dijelaskan tiada Tuhan selain Allah. Ya kan? Belum ada Kristennya, Bang. Tuh, suruh Apa maksudnya itu? Maksudnya tadi itu apa? Ngajar kah atau negur atau apa itu? Ini kayaknya orang luar. Sekilas info. Ya, halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman, rekan-rekan. Ya, silakan. Waalaikum. Si Jumat kerjanya cuman menghujat doang. Ayo, Saya pakai hujat data. apa? Nggak jelas Saya hujat diskusi kau Jumat. Nggak jelas diskusi. Saya hujat apa, bro? Iya, menghujat lah kau. Kau karang-karang aja, kau balik-balikkan fakta. Apa Pakai yang data, saya pakai hujat? data. Biar Yang benar lah. Kalau berdiskusi dia berdiskusi. Enggak. Saya hujat apa? Saya hujat apa? Contoh. Nggak perlu diberi contoh sama kau. Ya, karena kamu nggak bisa buktikan. Kamu nggak bisa buktikan. Kayak lidah ular. Bercabang-cabang. Itu kau menghujat. Itu kau yang menghujat.
Hei, kamu cuman kaget ketika Bang Suma menguraikan kebenaran bahwa Tuhanmu nete. Bilang aja sakit hatimu. Yang nete siapa? Yang nete Itu kan siapa coba? kebenaran. Mana? Yesus nete. Mana faktanya? Buktinya mana? Kalau ada dalilnya, Dalilnya mana ada dalilnya? Oke. Coba jelaskan di mana? Lukas 11. Kau mulut kau karang-karang aja kau. Lukas Provokator 11. kau, provokator agama kau. Lukas 11. Jangan kau sakit hati, itu Ya data. tunjukkanlah biar dibaca layarnya. Tunjukkan biar dibaca Oke. orang semua. Kalau memang Yesus itu nete. Kau mulut Ketika kau Yesus balik-balikan masih fakta. berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak yang berkata kepadanya, berbahagialah wanita yang telah mengandung engkau dan tete yang telah engkau isap. Lukas 11 nomor 27. Jangan kau sakit hati, memang Tuhanmu itu nete. Gimana sih lo? Kenapa kau sakit hati dengan isi Bibelmu? Siapa suruh jadi Kristen? Tuhan kok nete? Kutanya dulu samamu, buat apa Tuhanmu nete? Untuk apa dia coba isap-isap puting? Tuhan kok kayak gitu kali? Kau bisa pilih Tuhan yang bagus lah. Apa kayak tiang listrik, jembatan, pohon, pesawat tempur, sepatu, tutup panci. Daripada kau Tuhan kan orang yang nete, apa itu? Itu dalil. Tugasmu menjelaskan. Oh Bang Suma, Tuhan saya nete supaya Tuhan saya nggak jadi pohon bonsai. Tangan tidak bertumbuh, betis tidak memanjang, gigi tidak tumbuh, mata nggak melihat, hidung tak pesek, lehernya nggak ada. Supaya itu tidak terjadi maka dia butuh nete. Gitu jawabannya. Dibilang menghujat, itu dalil. Ya, silakan ditanggapi, Mas Bon, pakai data. Iya itu kutanya samamu, untuk apa Tuhanmu isap tete? Jawab. Dibuka mute-nya, Mas Bon, dibuka mute-nya. Dikasih dalil malah ngeyel, dibilang kita penghujat. Kaulah itu yang hujat. Kau hujat Tuhanmu sendiri. Tuhan kok mati dikutuk, piye? Dibilang Tuhanmu itu nggak mati terkutuk. Wah nggak mau, wah. Tuhan kami harus mati terkutuk. Sakit kau itu, sakit. Tuhan kau nggak diludahi. Oh enggak, Tuhan kami harus diludahin. Gila emang kalian ini. Tuhan kau itu nggak direbutkan pakaiannya. Oh enggak dong, Tuhan kami ditelanjangin. Memang kalian itu sakit. Tuhan kamu nggak ditampar. Oh enggak, kamu salah, kau penyesat. Nyata-nyata Tuhan kami ditampar kok. Sakit memang kalian itu. Tuhan kalian itu nggak dibunuh. Mana mungkin Tuhan dibunuh? Oh enggak, dia harus mati untuk dosa-dosa kami. Lol. Sampai kapan kalian mau kayak gini? Hah? Seasu-asunya asu, nggak ada asunya Mbak Asu. Muhammad ngewe babi. Muhammad Nggak ada dalilnya. Tapi kalau Yesus isap puting ada dalilnya. Nggak ada data. Penghujat, nggak ada dalil. Kami berbicara sesuai data. Lukas 11 nomor 27. Berbahagialah ibu wanita yang mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Bah, mantap kali bah. Tuhan isap tete. Bukan Buat buktinya apa? Juma. Nete di mana? Tuhanku. Lukas nete di mana? 11. Lukas 11 nomor 27. Iya, tunjukkan layarnya. Ya Biar itu dibaca saya sudah orang. sampaikan samamu. Asal ngomong aja kamu. Katanya kau anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan harusnya kau maha tahu. Anak Tuhan atau anak apa kau ini? Makanya kalau ngomong itu sertakan datanya tuh. Nah, saya sudah sebutkan Orang datanya semua. pun. Jangan asal kau Lukas aja ngomong 11, banyak kali ngomongmu. Lukas Orang 11 juga- nomor 27 itu dalil. Ular macam apa kau ini? Dikasih data kok malah ngeyel. Tuhannya Kristen isap tete. Udah titik. Bung Arif, jangan disenyap-senyapkan suara saya, Bung Arif. Kalian juga apa? Kayak nggak betul kalian.
Iya, lalu buat apa kau di sini kalau cuma terlihat? Tunjukkan. Iya, Udah kau pun yang disebut. tunjukkan. Kan sudah Itu tadi yang ditanya tadi, Sudah Tuhan itu kau bilang tadi kawan. netnya di mana? Kawan, Lukas 11:27 kawan. Tinggal kau baca aja di Bibelmu. Oh, Arif. Tolong jangan bisu-bisukan suara saya, bolong. Iya, daripada kau teriak kosong. Kau yang apa? Goblok. Itu kan Teriak aja emosi kau, dia, kan jangan emosi dia, emosi. kalian yang Emosi, jangan emosi lah, santainya. Suara Itu saya kan nggak bisa dalil, saudara. Itu kan dalil, saudara. Lukas 11 nomor Dalil. 27. Kau asal ngomong aja kau. Ketika Yesus masih berbicara, Tinggi dulu. berserulah seorang perempuan dari Itu setan orang di hidungmu itu. Coba cuci dulu biar lurus ngomongmu. dan berkata kepada Yesus, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau ngomong aja kau dan cuma. tete yang kau isap. Itu dalil. Dalil. Ular macam apa kau ini? Berputar-putar lidahmu. Membantah dalil sendiri. Ular model apa kau ini? Dalil di dalam kitabmu kau ingkari. Siapa suruh jadi Kristen? Menuhankan Tuhan yang nete. Iya, netenya di mana? Tunjukkan fatanya. Ya tanya dalilmu, dia nete di mana? Karena dia katakan berbahagialah wanita yang telah mengandung engkau dan tete yang engkau isap. Siapa suruh jadi Kristen? Kan kau dikasih otak. Tuhan kok nete. Oh, cuma berapa ekor Apalah. setan itu di berapa yang ada di lubang hidungmu? Saya ngomong dalil kok dibilang ada setan. Ular Iyalah, macam ada apa kau setan ini? di lubang hidungmu. Loh, kok jadi emosi? Kan dalil di kitabmu kayak dibacakan kayak gitu. Harusnya kau itu data kau. harusnya kau itu ya Oh, cuma. bersukacita. Dalil kitabmu dibacakan gratis. Kalau pendeta yang baca bayar per puluhan. Jangan dibisuk-bisukin. Saya gratis. Begitu saudara. Pertanyaan saya, apa fungsinya Tuhanmu isap tete? Apa fungsinya Tuhanmu isap tete? Kutanya dulu. Coba disanggah itu, Mas Bon. Kalau Disanggah dong. Iya, Ular macam apa kau ini? nanti Leomat. Ya udah Silakan turunkan Leomat. aja aku, Rip. Silakan Kenapa Leomat. harus turun? Kenapa harus Ya, turun? gimana? Enggak betul, Ya, silakan gerombolan, Leomat aja ya. gerombolan. Leomat aja. Kok gerombolan? Orang baca Saya Injil nggak kok nyimak. gerombolan. Bang Ya. Arif cuma mau tanya sama Bang Suma kalau bisa. Ya, silakan Apa, Bang Leomat. Ya, silakan. Bang Suma, apa benar yang katanya di surat Abu Humairah ya, Sunan Al-Kubra? Apa itu? Ngomong apa ya? Habis apa? Enggak, Ngomong saya apa cuma sampean? baca di di situ dikatakan kata Nabi, aku melihat Allah berbentuk seekor babi duduk di singgasananya. Apa itu benar nggak ya? Enggak. Penasaran aja. Enggak benar. Oh, itu hadis yang salah ya? Saya nggak pernah nemukan hadis seperti itu. Itu hadis buatan gereja itu. Gereja mana yang buat itu, Bang Suma? Yang jelas bukan dari Islam, itu pasti dari kafir. Enggak ada, apakah ada buktinya gereja yang membuat itu? Bisa kasih saya data bukti gereja mana? Buktikan dulu hadisnya mana. Buktikan dulu mana hadisnya. Buktikan dulu mana hadisnya. Di kitab Tadi mana? udah saya bilang itu tadi di Abu Saya Humairah. juga tadi. Saya juga sudah mengatakan itu hadis gereja. Ayo. 472 ya. Apa? Maksudnya gereja kan nggak punya hadis, Bang Suma. Iya, tapi kalau yang kayak gini-gini berbau gereja, aku aromanya aroma gereja. Ya maksudnya tunjukkan data kepada saya gereja mana yang bikin itu. Ya, sama. Tunjukkan juga kepada saya kitab mana yang menceritakan hadis yang kukatakan. Ya hadis itu kan tercatat, kalau hadis kan berbau Muslim. Loh, sama. Kebohongan kan itu biasanya berbau gereja. Tapi kan Bang Suma nggak bisa membuktikan gereja mana yang Sama. berbohong itu. Saya juga mengatakan hal yang sama. Anda juga tidak bisa membuktikan kitab mana yang menceritakan seperti itu.
Ayo. Tadi kan udah kubacakan itu dari Ya, Abu tadi kan juga Humairah. saya sudah mengatakan saya Pada mencium itu 472. aroma gereja gitu loh. Gimana Kok hadis sih? aroma gereja? Gimana Iya, sih, saya nggak ngerti. memang Coba segala kasih sesuatu saya yang, gini cuma. yang bernuansa kebohongan dari gereja pasti. Dari mana lagi coba? Ayo. Terus Hah? kalau dari gereja yang mana gitu Ya lah. sama. Kalau itu dari hadits yang mana? Kan begitu. Ini kita ini maksudnya kayak apa ya? Saya malah bingung. Ya, Anda bingung lah pasti. Oh, Anda bawa berita dari gereja, gimana Anda bingung? Nah, makanya saya bilang kalau dari gereja buktikan gereja yang mana. Sebelum saya buktikan, Anda dulu membuktikan itu tertulis di kitab mana. Tadi kan saya udah baca di Ya, hadis. tadi kan juga saya sudah mengatakan itu aromanya dari gereja. Ini solusinya nih, solusinya ini solusinya nih. Cuek. Nih, itu solusinya tuh. Tuh. Hadits bikinan baru itu. Benar-benar lah ini. Ular macam apa mereka ini? Tahta diskusi, selamat pagi. Dibuka mute-nya. Akunnya Ustaz Tahta ini. Bukan akun saya ke adminnya kebetulan disuruh parkir gitu, nyari nyari follower gitu. Akun backup akun gitu. Iya, akun backup Ustaz Tahta Belum saya gitu. follow ini. Ustaz Tahta Ya. bagaimana ini Bang Hendri? Ya, Iya. Ustadz Tahta yang harus klarifikasi dulu. Iya, silakan konfirmasi aja gitu. Mana beliau? Beliau kebetulan saya adminnya, saya orang Makassar. Waduh. Iya. Tapi kalau mau lihat buktinya WA bisa boleh. Coba Ustaz Tahta aja suruh naik ke sini. Sudah istirahat beliau. Di mana di Makassar? Iya, di kayak saya di Tamalate. Perumnas itu. Iya. Sama lantai berapa? Iya. Kebetulan beliau tadi kan ada beberapa akunnya down. Kebetulan dia suruh saya backup beberapa akunnya, jadi saya numpang parkir gitu. Oh iya Pak. Oh, iya. Aman makeup. Iya. Lihat mungkin saya followernya. Iya. Baku aja itu. Iya. Sekali nyahut juga toh. Iya Bang. Kalau ada Tuhannya orang nete sama ibunya. Diambak bilang semuanya. Gak tampas lagi. Iya, sakit tolingo. Tolong ingat. Iya. Iya. Makanya saya bertanya, ular macam apa ini yang kita hadapi? Tapi kuliah saya, bagu-bagu minta jangan sumpahin aja. Aduh. Allahu Akbar. Sebenarnya mereka udah kehilangan arah. Jadi cara untuk menyerangnya itu dia membuat data sendiri. Tabe dengku bantu saya bilang ini penonton bilang bantu follow ini akun Ustaz Tahta. Tabe. Dulu ya, jadi dia buat statement sendiri. Dia buat ya kayak Setenias lah. Begitu, dia buat sendiri. Dipakai untuk menyerang umat Islam. Nah, makanya kita umat Islam ini harus belajar. Jangan langsung dijawab. Suruh buktikan dulu kok ada angin kencang gitu loh. Apa ini? Orang masuk di sirkuit malam-malam ini. Ini ada di laut ini mesti Hendra ini. Ada tengah laut ini. Kita bukan masuk, kita di jukit kita. Nah, iya, masalahnya Anda tadi komentarnya ucelim. Aduh, saya jambak memang. Habisnya kalau kalian bahas segala sesuatu tidak pernah on cam. Coba Anda yang buka kamera coba. Itulah kelebihan kalian memang. Bukakan semua kamera biar saya buka. Anda dari pihak Kristen. Bro, Dari kamu nggak Kristen usah lah. buka kamera, kamu buka celana aja udah. Baru BAB. Nah, itu kalau kalian kan memang sukanya buka nana. Ada aja memang ya. Kalian sok paten. Ya kenapa, Pak? Ya kenapa harus buka kamera Bang? Kenapa harus buka kamera? Untuk Ya, apa? setidaknya kalau berdiskusi itu buka kamera. Untuk Ya biar profesional, konsisten. konsep profesional. Anda mau bahas apa? Ya, apa yang mau dibahas? Anda lah yang bahas ini aja kerjaan.
Anda bahas apa, habis itu tentukan tema, kita buka kamera sama-sama kan gitu Bang. Semuanya buka kamera gitu. Kita aja berdua. Nggak konsisten. Lo kok kayak ular banyak kali alasannya. Kan yang diskusi Anda dengan saya. Coba deh kalian biasakan kalau membahas segala sesuatu, apalagi berdebat tentang begini. Bagus sih. Untuk apa Bang? Untuk apa? Untuk apa buka kamera itu untuk apa? Tiap hari Bang Zuma buka kamera. Tiap hari kan buka kamera. Ya untuk apa juga buka kamera? Untuk apa? Biar profesional. Masa ini loh. Lah kok profesional pula buka? Lah kan yang penting kan materinya Bang, bukan mukanya. Biar ganteng mukanya kayak Bang Zuma, kalau materinya buruk kan tidak bagus juga. Untuk apa, percuma. Mati aja. Kalau nggak profesional pula. Kalau nggak buka kamera, saya izin pamit lah ya. Karena Ya, silakan. kebanyakan memang siap membahas segala sesuatu. Udah gue usir sebelum pamit, gue turunin. So cantik, macam kalian kenal Paulus aja. Paulus melantik Yesus jadi Tuhan. Kalian tidak tahu siapa Paulus itu. Di mana mukanya, nama bapaknya siapa nama emaknya, tinggal di mana. So cantik. Ayo teman-teman, di follow akun Tahta Diskusi. Silakan. Iya, kalau memang akunnya Ustaz Tahta di follow teman-teman ini. Tahta Diskusi ini. Saya untuk mengubah layar itu ini aku nanti rukat saya ini lembut Burunda. Ya nggak apa-apa, begini aja, nggak masalah Iya. pun. Nggak ada yang keberatan. Jadi berantakan nanti layarnya. Makasih Apa Dengku. gaul? Makasih Dengku. Makasih Dengku. Papa Gaul. Waduh, kepencet. Iya Bang. Maaf, kepencet. Iya, saya turunkan yang Bang. Saya Terima turunkan. kasih banyak. Ya, udah selalu untuk Kristen teman-teman ya. Yang naik kebanyakan Islam kayaknya ini. Ya, Stanley. Buka kamera, buka pamper saja belum bisa loh. Suruh buka kamera. Stanis. Yo bos, selamat malam. Iya, Ya. malam Bang. Denomnya Bang. Yang saya tanyakan bos, Hah? Ye. apa Nabi Muhammad itu Tuhan kok atau Nabi saja? Si Endi. Emang Kristen? Nggak prank Endis. Jangan samakan kami dengan Kristen. Kristen itu manusia pun diembat, dituhankan. Iya, Makhluk padang gurun aja disembah oleh Kristen. karena tidak mungkin. Oh begitu kan? Begini Iya. maksud saya. Ye. Iya. Mana Bang? Yang disembah ini Mm-mm. manusia atau Tuhannya? Ya Tuhannya dong. Masa manusia disembah? Emang Kristen? Iya. Kemudian saya lanjutkan bertanya. Silakan. Yang umat Islam menyembah itu Muhammad itu Tuhan dia atau Nabi dia? Tidak ada umat Islam menyembah Nabi Muhammad, Bang. Kenapa harus gila sih? Bang, apa syaratnya menjadi Kristen itu wajib gila? Kan begini, umat Kristen kan begini Bang. Nah, jadi yang umat Kristen menyembah itu yaitu kepada Tuhan Allah Yesus Kristus. Nah itu, Tapi kok lah itu Anda umat akui. Islam itu kenapa itu menyembah itu Nabi Muhammad? Nah, ku bilang apakah syaratnya menjadi Kristen harus gila? Kan gila sekali itu kan umat Islam itu menyembah manusia yang punya istri. Kan bukan Tuhan Allah. Siapa yang mengajarkan Anda kalau umat Islam itu menyembah Nabi? Kan Siapa? begitu, malah dia sebut lagi Allah. Ini korbannya di sini, korbannya di sini. Bukan. Karena umat Kristen itu
mempercayai beriman itu kepada Tuhan Allah Yesus Kristus, tapi Nah, itu gila namanya. Islam Itu gila. tapi Itu Islam gila. itu menyembah manusia yang berdosa. Itu gila namanya. Kan gila, kan gila Kutanya itu dulu, umat Islam kutanya itu. dulu saudara. Saudara, Maria melahirkan manusia atau melahirkan kambing? Woi. Woi. Orang gila semua. Maria itu melahirkan manusia atau melahirkan kecoa? Woi. Koplak. Ular macam mana kau ini?